Kita ada di serial khotbah kita yang seri keempat, Temui Allah secara pribadi. Yang keempat ini adalah ketika Allah menemui kita, maka setidaknya ada perubahan hidup. Ya, ada perubahan hidup di dalam hidup saya dan saudara. Kita sudah lihat bahwa di seri-seri sebelumnya Allah menemui kita kadang di tempat yang kita tidak sukai. Di seri ketiga kita sudah membahas bahwa Allah menemui kita, menerima kita apa adanya, sebagaimana kita apa adanya. Seperti anak yang terhilang, dia kembali dalam keadaan kotor, berdosa, tapi Bapa menerima dia. Jadi itulah hidup kita manusia. Jadi Allah menemui kita, menerima kita, itu kita apa adanya. Allah tidak memilah-milah dan Allah tidak melihat latar belakang kita. Sejauh di mana saya dan saudara datang kepada Dia. Kita tahu Yakub juga, Allah menemui dia, Allah justru memakai dia. Karena kita tahu Yakub ini seorang penipu, saudara. Karenanya arti Yakub itu penipu. Sebelum namanya diganti menjadi Israel, Allah mengganti nama bukan lagi Yakub sekarang, tapi Israel. Israel artinya pejuang Allah. Dari penipu menjadi pejuang Allah. Jadi itu luar biasa. Nah, kita lihat Kejadian pasal 28 ayat 17 sampai 22. Mari kita lihat Alkitab kita. Kejadian pasal 28. Kita akan baca berganti-gantian ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan dirikan itu menjadi tubuh dan ruang yang ada atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu berkata Yakub, jika Allah menyembahnya dan menahan jalan yang teguh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. dan aku yang diberikan sebagai ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu menyebabkan sesuatu kepadamu. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di seri yang terakhir. Yang keempat ini adalah seri terakhir, Temui Allah secara pribadi. Di seri yang keempat ini ada perubahan hidup ketika Tuhan menemui saya dan saudara. Yakub sedang dalam pelarian, saudaraku. Kita tahu, kita sudah membahasnya dari awal. Dia ketakutan dan tidak ada kepastian hidup. Dalam pelarian maut mengejar dia, karena kakaknya Esau sedang berencana untuk membunuh dia. Masalah hak kesulungan yang kita sudah bahas. Jadi dalam ketidakpastian itu, justru Allah hadir bagi seorang pribadi yang bernama Yakub ini. Ia sampai di satu tempat itu, dulunya adalah Luz, saudara. Lalu tempat itu dirubahnya menjadi Betel, yang artinya rumah Allah. Karena dia datangi Tuhan lewat mimpi, di mana dia melihat tangga dari bumi sampai ke langit, dan malaikat Tuhan turun naik di atas tangga itu. Sehingga kita lihat dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Putus asa dan tidak berpengharapan. Bagaimana kalau saya dan saudara putus asa, tidak ada harapan lagi, tapi kemudian kita didatangi Tuhan. Allah memberikan damai pada hati kita. Allah memberikan semangat bagi saya dan saudara. Kita merasa terdorong, kita merasa dikuatkan oleh Tuhan. Lagi putus asa, Yakub sedang dalam ketidakpastian. Jadi dari situ Yakub sadar bahwa Tuhan menyertainya. Oh, rupanya Tuhan menyertai saya. Jadi dalam kondisi apapun, keadaan apapun, saudara, Tuhan menyertai kita. Hanya kita saja yang kurang peka.
Kita saja yang kurang menyadari kehadiran Tuhan. Yakub berkata tadi, alangkah dahsyatnya tempat ini. Bahkan dia juga pernah berkata, aku tidak tahu kalau Tuhan hadir di sini. Wah, aku baru tahu kalau Tuhan ada di tempat ini. Jadi hidup saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Pertemuan pribadi dengan Allah mengubah cara pandang kita sebagai manusia dari rasa takut menjadi berpengharapan. Perjumpaan pribadi dengan Allah mengubah cara berpikir kita dari tawar hati, dari tidak berpengharapan. Kini saya dan saudara bisa menemukan cahaya harapan itu. Kita bisa menemukan kekuatan yang baru. Jadi ini sama seperti seorang yang berjalan di dalam kegelapan yang pekat. Tidak ada rasa takut, tetapi begitu dia lihat ada cahaya, yang dia lihat cahaya itu kan pengharapan. Dari rasa takut dia lihat cahaya, wah senang sekali, ada cahaya yang menerangi. Dia merasa berani. Ketika seseorang berjalan di dalam ketakutan, Allah memberikan cahaya pengharapan supaya kita terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17, di situ juga dikatakan begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ia menjadi takut, kata firman Allah. Tapi rasa takut di sini bukan takut seperti melihat hantu, seperti melihat setan. Rasa takut di sini adalah rasa kagum. Dari rasa kagum ini dia kemudian menghasilkan rasa hormat akan Tuhan. Karena tempat itu terlalu dahsyat dan luar biasa. Kalau kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan menjadi rasa hormat akan Tuhan. Kita menaruh hormat. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Orang berkata dia itu anak takut Tuhan. Jadi takut yang berbeda, bukan takut seperti orang melihat dikejar-kejar hantu. Itu takut yang berbeda. Tapi kalau rasa takut yang dialami Yakub ini adalah rasa takut, dia rasa kagum, rasa hormat. Orang kalau takut Tuhan, saudara, dia tidak akan macam-macam dengan hidup, karena dia tahu ada Tuhan. Sekarang orang hidup sembarangan karena tidak takut Tuhan, karena ya bebas, bisa mencuri, bisa korupsi, bisa menipu, karena memang tidak ada rasa takut akan Tuhan. Jadi ketika kepintaran tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan, ini akan berbahaya. Sehingga orang bisa gampang berbohong. Orang bisa gampang dengan tega mencuri milik orang lain yang itu bukan haknya. Tapi dia bisa rela, dia bisa gampang melakukan. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut, rasa hormat akan Tuhan. Kita kalau punya rasa hormat, mari miliki rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Dalam ibadah juga begitu. Kalau kita punya rasa kagum akan Tuhan, kita menghormati Tuhan. Orang sekarang tidak punya rasa kagum lagi akan Tuhan. Hadir kebaktian menganggap biasa saja. Ibadah sudah menjadi semacam kegiatan rutinitas belaka. Ibadah sudah kehilangan maknanya karena dia menilai ibadah itu pertemuan biasa. Itu adalah pertemuan biasa, pertemuan ibu-ibu arisan. Selesai kegiatan lalu bercakap-cakap biasa saja. Tetapi ibadah itu adalah perjumpaan saya dan saudara dengan Tuhan. Miliki rasa kagum. Manusia kalau punya rasa kagum akan Tuhan, dia melayani tidak sembarangan. Karena dia tahu, seperti Allah berkata kepada Musa, tanggalkan kasut, tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Orang kalau punya rasa kagum akan Tuhan, dia akan menaruh rasa respek, rasa hormat kepada Tuhan. Ini hari Minggu, aku siap diri, dia siap diri untuk melayani. Ini dalam suasana ibadah, aku mau menghormati Tuhan. Saudara bukan menghormati pemimpin pujian, tapi menghormati Tuhan. Sehingga kita memberikan
ekspresi juga, ekspresi yang benar-benar menghormati Tuhan. Kita melayani Dia dengan rasa kagum dan rasa hormat akan Tuhan. Jadi jangan kehilangan rasa kagum akan Tuhan. Kenapa ibadah itu menjadi biasa? Sehingga yang datang biasa pulang pun biasa. Karena kehilangan rasa kagum akan Tuhan. Kita mau berjumpa Tuhan ini, saudara. Tuhan hadir di tempat ini. Dia siap memberkati kita. Sekecil apapun pelayanan itu, saya selalu mengajarkan kepada saudara, hargailah. Setia dari perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Jadi kerjakan segala sesuatu, apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Kerjakan itu dengan setia, dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita lihat Yakub, dia berkata alangkah dahsyatnya tempat ini. Dia mendirikan tugu, batu yang tadinya dia pakai alas kepala, bantal kepala, dia pakai. Dia olesi minyak dan kemudian dia membuat semacam tugu. Semacam itu di mana dia menghampiri menghadap Tuhan sebagai tanda peringatan ada Tuhan di tempat ini. Kita menaruh rasa hormat akan Tuhan. Ada perubahan hidup. Jadi kalau kita menaruh rasa hormat akan Tuhan, kita melayani gak sembarangan. Kita hidup juga gak sembarangan. Jangan sembarangan hidup. Mari kita hidup sesuai dengan standar firman Allah. Jangan kau hidup pakai standar dunia, gak boleh. Kita pakai standar firman Tuhan. Hidup sekarang ini adalah standar dunia yang dipakai. Orang sekarang kehilangan rasa kagum akan Tuhan, sehingga di gereja pun standar itu dia masih pakai, dia masih bawa standar dunia, sehingga penyembahan ala dunia, melayani Tuhan ala dunia, sistem dunia yang dia pakai. Mari kita pakai sistem kerajaan surga, yaitu rasa kagum akan Tuhan. Seperti seorang rakyat yang mau menghadap raja, dari ujung sana saja dia gak jalan kata tegak kepala begini, oh enggak. Sebelum masuk pintu gerbang menghadap raja, dia sudah merayap. Yakub memiliki rasa kagum akan Tuhan. Ketika kita menyadari Tuhan hadir dalam hidup kita, kita mulai berubah. Saya nggak mau hidup sembarangan, Tuhan ada di hidup. Saya nggak mau hidup sembarangan, saya nggak mau hidup sembrono, karena Tuhan ada di dalam hidupku. Jadi ini perubahan nyata. Ini yang terjadi pada Yakub. Ketika Allah menjumpai dia, ada perubahan di dalam hidup. Dari rasa takut, tidak ada pengharapan, kini dia menjadi berani. Kenapa? Karena dia menyadari Tuhan hadir menyertai dia. Perubahan nyata ditunjukkan lewat apa? Lewat nasar, saudara. Ada 3 nasar di sini paling tidak. Jadi perubahan itu bukan hanya pengalaman pribadi. Perubahan itu bukan hanya pengalaman iman, tapi perubahan kemudian ada tindak lanjutnya, ada semacam tindakan nyatanya kemudian, yaitu lewat sebuah tindakan nasar yang disampaikan oleh Yakub. Yang pertama, ia berjanji akan setia kepada Tuhan. Nasar yang pertama, dia berjanji akan setia kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan ayat 22, firman Allah berkata, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuhi, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka aku akan menjadi maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini dasar. Dia menyadari kehadiran Allah. Orang kalau hidup sudah berubah, akan ada kelihatan sekali perubahan-perubahan di dalam hidup. Cara melayaninya beda, cara dia iring Tuhan beda,
Yang dari tadi malas sembahyang sekarang kini rajin. Yang tadinya malas melayani kini terlibat pelayanan. Ada perubahan hidup. Kita lihat Yakub kemudian setelah dia mengalami perubahan hidup, ada tindakan selanjutnya. Tidak berhenti hanya di pengalaman bertemu Allah secara pribadi. Jadi perjumpaan dengan Allah bukan hanya pengalaman pribadi saja, tetapi ada tindakan selanjutnya. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh Yakub. Ia berjanji akan setia kepada Allah yang pertama. Yang kedua, ia mengakui Allah sebagai Allahnya. Dan yang ketiga, dia berjanji setiap berkat yang dia terima, dia akan memberikan 1/10 kepada Tuhan. Itu nasarnya. Dia janji. 3 janji ini Yakub sampaikan kepada Tuhan. Ada komitmen yang kuat. Orang kalau sudah jumpa Tuhan, banyak kali orang ketemu Tuhan, sembuh dari penyakit, didoakan, cuma janji di bibir saja, mau melayani. Bapak pendetaku mau melayani. Paling tinggi 2 bulan, setelah itu hilang lagi. Ini berarti ini janji palsu. Ini janji omong kosong. Saudara harus setia sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Punya komitmen ini. Saudara setia sampai akhir. Kita lihat Yakub, dia kemudian bernasar. Perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya sebagai pengalaman, tetapi ada tindakan selanjutnya. Ada orang hanya bertobat di bibir, tapi dilihat-lihat di gereja enggak ada. Tidak ada dia masuk ke gereja sedikit pun. Jadi pertobatannya, pengakuannya hanya sebatas bibir, hanya sebatas di mulut saja. Tidak ada tindakan selanjutnya. Jadi seseorang kalau jumpa Tuhan dia akan berubah. Yang pertama kita lihat Yakub ini. Yang kedua adalah Sakeus. Dia juga mengalami perubahan yang radikal di dalam hidupnya secara pribadi. Sakeus ini adalah orang Yeriko. Kita tahu Yeriko adalah gambaran daripada kejahatan. Saya dan saudara harus tinggalkan Yeriko yang merupakan simbol daripada kejahatan. Di zaman Yosua, kota ini sudah dihancurkan, dan Yosua pernah mengutuk kota itu. Terkutuk orang kalau dia membangun kembali kota itu. Jadi kita jangan berlindung kepada apa? Kepada dunia, kepada kejahatan. Di dalam doa dan puasa kemarin, saya melihat ada satu ayat muncul kemudian berkaitan dengan tema ini. 2 Raja-Raja 25. Kita lihat ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini pembacaan di setiap hari Jumat. Kalimat ini saudaraku, ayat ini muncul lagi. Dikatakan 2 Raja-Raja 25 ayat 5 sampai 7. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Kemudian dibutakannya lah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Sedekia coba berusaha untuk lari kemana? Ke Yeriko. Tapi Yeriko bukanlah perlindungan. Rupanya dia di sana mengalami nasib yang naas. Anak-anaknya disembelih dan matanya juga dibutakan. Jadi kalau kita mencari pertolongan yang bukan berasal dari Allah, Yeriko adalah simbol daripada kejahatan yang harus saya dan saudara tinggalkan. Tidak boleh kita berlindung kepada kejahatan. Sakeus di Yeriko, dia juga jumpa Tuhan. Lukas pasal 1 pasal 19 ayat 1 sampai 5. Kita akan lihat ayat ini. Lukas 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Firman Allah berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu,
tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Jadi kita lihat di zaman Yesus, kota Yeriko juga berkembang sangat luar biasa pesatnya. Karenanya di kota ini ada kantor-kantor bea cukai. Dan kita tahu Sakeus ini adalah kepalanya. Dia pemimpinnya. Ini kepala pajak ini, kepala bea cukai. Dan di zaman itu orang yang bekerja di kantor bea cukai terkenal korupsi. Sehingga tidak heran kalau orang Yahudi menyamakan mereka sama seperti perempuan yang tidak baik, seperti pelacur. Jadi orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai seperti seperti profesinya Sakeus itu dianggap orang berdosa. Karena mereka suka korupsi, suka mencuri. Orang Yahudi tidak bergaul dan tidak suka dengan profesi orang yang punya profesi semacam ini. Mereka dianggap orang berdosa. Mereka disamakan dengan perempuan pelacur. Matius 21 ayat 31. Di sana dikatakan, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepada, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini maksudnya kalau orang yang hidupnya sudah hancur, tapi kalau mau datang sama Tuhan, pasti Tuhan akan terima. Allah membenci, Yesus sebenarnya benci kota Yeriko dan kejahatan, tetapi Yesus mengasihi manusia yang ada di dalam kota itu. Yesus benci dosa, tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus ke Yeriko bukan kebetulan. Injil Lukas mencatat bahwa Yesus memang mengunjungi kota itu. Dan kemudian dia jumpa dengan seorang kepala pemungut cukai yang bernama Sakeus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat dari atas. Karena Sakeus badannya pendek, dia memanjat pohon ara. Badannya boleh pendek, tetapi akalnya panjang. Dia hidup bergelimangan harta, hidup mewah, hidup kaya raya, tetapi hati tidak puas, hati tidak damai. Dia mencari sumber kedamaian pada dunia, nggak ketemu. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, mungkin dari keluarganya, mungkin dari teman-temannya. Karena itu dia penasaran. Dia ingin jumpa dengan pribadi yang satu ini, namanya Yesus Kristus. Harta boleh banyak, harta melimpah, tetapi hati kosong. Dia pasti dengar dong, Yesus itu memberikan kedamaian. Dia rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Dia coba bersandar pada harta dunia. Dia coba mencari kedamaian kepada dunia, tapi nggak ketemu. Kepala pemungut cukai ini nggak main-main, kepala di bosnya, bukan bawahan, bukan karyawannya biasa. Ini bosnya, kepala. Ini orang kaya, saudara, tetapi hati tidak ada damai. Dia sampai rela memanjat pohon. Bayangkan seorang kepala pemungut cukai memanjat pohon. Apakah itu suatu hal yang biasa? Tidak biasa. Itu bahkan bisa dianggap itu hal yang mungkin penghinaan itu. Tetapi rela ia lakukan hanya untuk jumpa dengan Tuhan. Hanya untuk jumpa dengan seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia rela kesampingkan jabatannya sebagai pemungut cukai. Orang berkata, bukankah itu bos? Bukankah itu seorang yang kaya raya itu? Kok dia bisa naik pohon ya? Lucu sekali dia itu. Bikin apa di atas pohon? Malu, gengsi. Jadi melayani Tuhan tidak ada gengsi-gengsi. Pokoknya harus cari Tuhan dengan sungguh. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan semua perasaan gengsi. Kita menghadap Tuhan. Kita lihat Sakeus, gambaran yang baik. Meskipun dia seorang kaya, seorang pimpinan,
Tetapi dia tidak pusing dengan itu, asal ia jumpa dengan Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Dia pokoknya rindu, dia rela, pokoknya harus ada cara, caranya bagaimana, pokoknya harus ketemu Tuhan. Meskipun caranya adalah tidak biasa dengan cara memanjat pohon. Kita lihat tadi suasana cuaca sudah hujan-hujan. Wah, hari Minggu lah. Cuaca hujan-hujan, rintik-rintik. Cuaca yang pas untuk kita bobo tidur. Tetapi hari ini adalah hari Tuhan. Kita kesampingkan itu. Kita cari Tuhan. Ibu Yani bilang tadi sebelum ibadah mulai, dia bilang ini adalah cuaca menguji iman. Menguji iman kita. Kita cari Tuhan apa kita lanjut tidur? Ya, kita tarik selimut, tapi rupanya saudara datang juga. Karena saudara sudah berubah seperti Yakub ini. Ada perubahan dalam hidup. Jadi kita bersyukur. Sakeus mengalami perubahan. Yesus berkata, Sakeus, turunlah, sebab hari ini juga aku mau menumpang di rumah. Sakeus turun dengan senang hati. Yesus belum khotbah, dia sudah bertobat. Yesus baru masuk di rumah, baru sementara makan bersama menikmati jamuan. Yesus belum khotbah, Sakeus sudah bertobat. Sakeus berkata begini, Guru, sekiranya ada seseorang yang aku peras atau aku mencuri daripadanya, akan ku kembalikan 4 kali, bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Ini perubahan ini. Guru, bukan hanya itu, setengah dari harta akan aku bagikan kepada orang miskin. Bayangkan, dari seorang yang mencuri, dari seorang skakar, dari seorang kikir, jadi tahu memang itu kalau orang jumpa Tuhan ada perubahan. Dari kikir, dari tidak tahu memberi, kita lihat terus jadi tahu memberi. Guru, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dari seorang yang kikir menjadi orang yang suka bermurah hati. Yesus belum khotbah, Sakeus sudah ngomong duluan. Guru, andai kata ada yang aku peras atau aku curi daripada seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Bukan hanya itu, setengah hartaku akan aku berikan kepada, sumbangkan kepada orang miskin. Ini perubahan hidup. Perubahan hidup. Anda makin kenal Tuhan, Anda makin banyak berubah. Anda makin dekat dengan Tuhan, Anda makin setia. Dari tidak tahu memberi, bisa tahu memberi. Dari tidak tahu berkorban, bisa tahu berkorban. Dari tidak tahu, tidak pusing dengan pelayanan, kini bisa lihat dan ingat pelayanan. Kenapa? Itu perubahan hidup. Karena Yesus telah mengubah kita. Kita sudah jumpa Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Yakub berkata, engkau akan menjadi Allah. Aku akan hidup seturut dengan baunya Tuhan. Aku akan setia kepada engkau. Dan yang ketiga, aku akan memberikan 1/10 dari setiap berkat apa yang aku peroleh. Aku akan memberi kepada Tuhan. Dari Bapa turun kepada anak. Abraham juga kita kenal memberi 1/10. Ini pendidikan yang baik sekali. Dari Bapa turun ke anak. Yakub juga melakukan hal itu. Dari Abraham, kita lihat ini luar biasa. Dari Abraham, dari tete, Bapa, kemudian turun kepada. Ini kan dari kakek Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini satu generasi. Dari tete Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Keluarga adalah keluarga yang melakukan firman Tuhan, menurunkan hal-hal yang baik, yang positif. Mari kita terus maju, kita tetap setia. Kita melayani Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Aku akan memberikan 1/10 dari apa yang aku dapatkan. Siapa yang ajar dia? Kakek Abraham.
Siapa yang ajar dia? Bapa, Ishak juga. Tentunya turun kepada cucu. Dari kakek bapa turun kepada cucu. Hal-hal yang baik. Mari kita turunkan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang luar biasa. Saya bersyukur. Secara pribadi saya sangat bersyukur. Khususnya kita punya majelis ini, Bapak Refli. Saya tidak melihat yang lain-lain. Saya hanya bersyukur itu dia menanamkan hal-hal yang baik. Apalagi dengan peristiwa kemarin, pertandingan Liga 4 Piala Gubernur. Gak apa-apa bagi saya dapat juara 2 itu mah sudah top juga. Karena saya baru tahu ternyata ini tim baru. Bisa sampai ada di final itu luar biasa sekali. Nah, saya melihat Bapak Refli ini kan mengajak mereka menanamkan hal-hal yang baik. Saya percaya mereka mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Dan tidak mengapa kita bersyukur. Ini bukan kegagalan. Ini adalah baru awal dari keberhasilan. Jadi ini keberhasilan yang tertunda. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan putus harapan. Tetap maju terus. Bapak dan Ibu Gembala terus mendukung Bapak Refli. Ini dari hal-hal begini Tuhan pasti akan buka jalan ke depan. Bapak Refli, kita berdoa. Gak masalah. Bagiku gak masalah. Tuhan sudah buktikan itu bagi hamba. Jadi nilai-nilai kekekalan yang dia tanamkan bagi anak-anak yang dia bimbing, itu di situ nilai dapatnya di situ. Piala itu bisa direbut orang, tapi nilai kekekalan siapa yang mau merebutnya? Dia sekali menancap dan tertanam di batin dan hati sanubari seseorang, dia akan mengubah orang itu. Jadi luar biasa, puji Tuhan. Jadi ini hal yang luar biasa. Tetap semangat Bapak Refli, tetap maju. Luar biasa. Bapak dan Ibu Gembala baru pertama kali Bapak Gembala hadir di stadion semacam. Wah, itu penghormatan bagi saya. Jadi Bapak Gembala merasakan hal itu. Wah, bukan di kelas ekonomi men, itu kelas VIP. Satu tempat duduk dengan pejabat-pejabat. Jadi itu luar biasa. Kami sudah bersyukur meskipun juara 2 gak mengapa. Sehingga begitu gol masuk Ibu Gembala berdiri. Gol! Saya bagaimana? Harus sudah. Orang sedang semangat ini. Oh. Saya bilang, wah puji Tuhan. Sininya. Oh, kau di rumah duduk diam santai. Wah, ternyata aslinya keluar di stadion ini. Tidak mau pusing ada pejabat kasih, oh tidak peduli pokoknya, karena berikan support harus begitu. Jadi kita menyemangati, puji Tuhan. Jadi tetap setia. Yang terakhir kita lihat adalah Paulus mengalami perubahan hidup ketika ia jumpa dengan Yesus. Perjalanan ke Damsik, tujuannya apa? Tujuannya mau menganiaya orang percaya. Tapi di tengah jalan Yesus menjumpai dia. Menjadi buta, jatuh tersungkur di tanah, tidak bisa lihat selama 3 hari. Yesus utus Ananias untuk pergi mendoakan dia. Dari seorang pembunuh menjadi pemberita firman. Kisah pasal 9 ayat 3-4, firman Tuhan berkata, dalam Kisah pasal 9 ayat 3-4, firman Allah berkata, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini luar biasa. Dia mendapatkan perjumpaan dengan Allah yang begitu luar biasa, mengubah hidupnya dari seorang pembunuh penganiaya menjadi pelayan Tuhan, pelayan Yesus Kristus. Dia memberitakan firman. Kita tahu Alkitab Perjanjian Baru hampir sebagian ditulis oleh manusia yang satu, oleh Paulus. Dia paling banyak menulis kitab Perjanjian Baru. Ini adalah Paulus. Jadi Paulus paling banyak menulis kitab Perjanjian Baru karena perubahan sikap, perubahan hidup yang dialaminya. Ada perubahan hidup dari seorang pembunuh menjadi pemberita firman. Mari kita makin setia dengan Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Gak mengapa.
Ya, itu hal biasa. Ada jatuh bangun, itu hal biasa. Tetapi Yesus selalu menyertai kita. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Jadi tetap berdoa, tetap maju jemaat kekasih. Saudara menjadi patron, menjadi batu pola bagi jemaat-jemaat yang lain, khususnya majelis pelayan. Saudara menjadi penyemangat bagi mereka. Saudara menjadi berkat juga bagi jemaat-jemaat yang lain. Jadi kita maju terus, kita pantang menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa.